Halo guys, balik lagi bersama gua di Rohima Channel. Terima kasih semuanya yang sudah mengklik video ini dan ingin mendengarkan dari cerita-cerita dari Rohima Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang bermanfaat. Bagi kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari notif-notif di Rohima Channel. Seperti biasa, di Rohima Channel akan memberikan sebuah fakta-fakta atau misteri di dunia ini. Nah, bagi kalian yang ingin menambah ilmu wawasan, kalian boleh dengarkan dari cerita-cerita tersebut supaya kita semua diberikan ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang alam ataupun tentang mistis. Kali ini di Rohima Channel akan membahas tentang seniman yang pernah menggebrak dunia seni pada zamannya. Oke, jadi kali ini ada partnya ya. Di part 1 ini di Rohima Channel sudah merangkum 6 seniman yang pernah menggebrak pada zamannya. Oke gengs, bagaimana tepatnya mengukir kepantasan seseorang seniman? Apakah hal itu didasarkan pada keberhasilan seseorang atau justru kekurangannya? Salah satunya mungkin karena mereka menjalani kehidupan di luar norma dan selalu berpikiran maju. Mungkin guys, mereka berhasil membuat beberapa prediksi menarik untuk menciptakan sesuatu yang akan menggemakan sejarah selama berabad-abad kemudian. Berbicara tentang dunia seni rupa, ada banyak seniman yang melampaui tren belaka, tapi beberapa di antaranya cukup menonjol gengs. Seperti El Greco di abad ke-16, ia mendorong batas pada lukisan pada zamannya. Ada pula William Blake, seorang visioner yang sangat berani yang pernah ditolak mentah-mentah pada masanya. Dan yang terakhir ada Suzanne Valadon. Beliau pernah melawan tren dunia seni dengan jalur uniknya sendiri. Oke guys, itu beberapa seniman yang sangat menonjol. Tapi di Rohima Channel juga udah merangkum 11 seniman. Di part 1 ini ada 6 seniman yang sudah dirangkum. Siapa aja seniman tersebut? Dengarkan dari awal sampai akhir supaya kita paham. Di posisi pertama ada El Greco. Beliau pernah menantang norma artistik pada zamannya. Lahir di Pulau Kreta, Yunani pada tahun 1541 dengan sebutan nama lahir Dominikios Theotokopoulos. Awalnya beliau dilatih sebagai pelukis tokoh, menciptakan karya seni religius dengan tradisi seni saat itu. Akan tetapi guys, pada tahun 30-an semuanya sangat berubah drastis. Sosok manusia dan bentuk lain dalam karyanya menjadi memanjang dan berwarna-warni, menekankan penggambaran emosi tetapi mengabaikan kebenaran, sehingga beberapa sejarawan seni mengejek El Greco sebagai penjajah waktu. Meskipun El Greco cukup sukses sebagai seniman profesional selama hidupnya, karirnya pernah memudar setelah kematiannya pada tahun 1614. Namun gengs, El Greco terkenal kembali ketika banyak seniman modern mulai mengenalinya. Salah satunya adalah Pablo Picasso, yang karya awalnya terinspirasi dari El Greco. Di posisi kedua ada Hilma af Klint. Beliau pernah membuat lukisan abstrak sebuah seniman terkenal lainnya. Ada satu seniman yang bekerja secara diam-diam. Ia menghasilkan karya-karya abstrak yang bahkan lebih tua dari karya Kandinsky dan Mondrian, dan diakui lebih terkenal selama bertahun-tahun gengs. Dia adalah seniman Sweden bernama Hilma af Klint. Pada awal 20-an, Hilma af Klint sudah menghasilkan karya abstrak dalam skala besar. Dikutip tulisan Guardian, lukisan abstraknya yang paling awal dibuat pada tahun 1906. Namun guys, beliau pernah merahasiakan dan mencari nafkah dengan menjual karya-karya seni biasanya. Hanya beberapa orang yang tahu tentang karya uniknya itu. Kenapa demikian? Beliau ragu membagikan karya inovatif karena hal itu terkait dengan pekerjaannya sebagai seorang spiritualis yang memang berhubungan dengan makhluk bernama Ameliel yang mengarahkannya untuk melukis di alam astral gengs. Hilma af Klint juga mengklaim bahwa dia pernah dirasuki oleh kekuatan mistis saat melukis karya-karya itu. Karyanya yang belum pernah ditampilkan secara publik hingga tahun 1986, dan dia belum sepenuhnya diakui dalam skala internasional hingga tahun 2013. Akhirnya pameran Sweden memamerkan karya-karya Hilma af Klint. Kemudian karya Hilma af Klint sampai saat ini terkenal. Di posisi ketiga ada Vincent van Gogh.
Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang nama Vincent van Gogh. Selama hidupnya, Vincent van Gogh hanya menjual beberapa karya lukisan. Namun, mengingat bahwa banyaknya orang yang mengapresiasi karya Vincent van Gogh dalam beberapa dekade terakhir, kalian pasti terkejut jika mengetahui bahwa Vincent van Gogh justru pernah diabaikan saat menghasilkan karya lukisannya itu. Karya seni Vincent van Gogh dianggap sangat inovatif dalam penggunaan warna, dan lukisannya meninggalkan goresan pisau palet. Mengutip laman The Art Story, sejarawan seni masih memperdebatkan seseorang Vincent van Gogh. Apakah dia seorang impresionis ataupun seorang yang jenius artistik dan melampaui tren seni pada zamannya. Di posisi keempat ada Andrei Rublev. Beliau adalah seorang inovator awal dalam lukisan tokoh-tokoh agama. Selama bertahun-tahun, lukisan tokoh memiliki gaya yang sangat jelas. Karya seni yang dihasilkan untuk gereja Ortodoks Rusia jelas bersifat religius, akan tetapi memiliki formal dan relatif datar. Kemudian, akhirnya Andrei Rublev mulai melukis karyanya pada saat itu. Seniman ini hidup dan berkarya selama abad ke-14 sampai abad ke-15, membawa kepakan baru dalam tradisi lukisan lama. Karya Rublev mengilhami tokoh-tokoh agama yang di tempatnya tersebut. Ia menggambar dengan keterampilan dan memahami setiap karakter, kedalaman dan gerak dalam lukisannya, gengs. Seni Rublev juga lebih lembut dan penuh harapan dibandingkan dengan penggambaran dewa yang sangat marah dan cenderung lebih menggelegar, serta penggambaran sosok-sosok yang terlihat masam. Inquest Journals mencatat bahwa Rublev lahir sekitar tahun 1360, lalu pindah ke dekat Moskow dan meninggal pada tahun 1430. Beliau hidup di wilayah yang memang terdampak oleh pergolakan politik dan juga di mana spiritualitas menjadi pusat kehidupan. Selain itu, guys, banyak yang berspekulasi bahwa Rublev sendiri adalah seorang biawaran Ortodoks. Posisi kelima ada Mary Cassatt. Beliau seseorang perempuan yang berani suarakan feminisme lewat lukisannya. Mary Cassatt adalah seorang seniman inovatif yang memberikan perjuangan untuk hak suara perempuan. Beliau bahkan menggambarkan perempuan di abad ke-19 dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh sesama seniman para lelaki. Lukisannya menunjukkan betapa pentingnya kaum perempuan dan juga anak-anak, gengs. Beliau lahir pada tahun 1844. Ketika dia menunjukkan minatnya pada dunia seni, dia memutuskan untuk menjadikan ladang penghasilan. Walaupun beberapa orang yang mengingat beliau lahir dari keluarga yang sangat kaya raya pada saat itu, seniman dianggap tidak bermoral dan gaya hidup yang berani dan menggambarkan kehidupan yang dianggap memalukan. Namun, guys, Mary Cassatt sangat berdedikasi dalam hakikat perempuan. Mungkin itu sebabnya, seperti yang dicatat CBS News, begitu banyak lukisannya yang menunjukkan betapa kuatnya perempuan yang hidup dalam bekerja dan berdiri secara mandiri. Oke, guys, di posisi ke-6 ada Rosa Bonheur. Rosa Bonheur memiliki karya seni yang menentang konvensi untuk seniman perempuan pada saat itu. Bonheur juga terbilang sangat sukses selama masa hidupnya, gengs. Karya lukis Bonheur melampaui zamannya karena memang lukisannya terlihat sangat realistis seperti yang dijelaskan majalah Smithsonian. Bonheur sering mengunjungi ladang dan rumah jagal untuk mempelajari anatomi hewan yang seringkali menginspirasi lukisannya, guys. Reputasi dan kehidupan pribadi Bonheur juga patut diperhatikan, bahkan untuk seniman abad ke-19. Oke, guys, itu di part pertama. Diorama Channel sudah merangkum 6 orang seniman yang tadi dijelaskan, dan di part kedua kalian jangan lupa kalian tonton juga dan kalian kasih wawasan tentang seniman-seniman yang saya jelaskan. Semoga apapun yang gue berikan kepada kalian menjadi ilmu dan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir dan dilanjutkan di part 2. Semoga bermanfaat kita semua. See you.